Shalom saudara sekalian. Shalom brothers and sisters. Kita hari ini akan merenungkan tentang salah satu demand, tuntutan ya dari Yesus Kristus dalam kehidupan kita. We are going to contemplate on one of the demands that Jesus Christ made for Kita to our membaca lives. dari Matius pasal 10, kita membaca ayat yang ke-37. We're going to read from Matthew 10 verse 37. Saya membaca dalam bahasa Indonesia, nanti dibaca juga di dalam terjemahan. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me, and whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. Mari kita masuk di dalam doa. Let us pray. Tuhan, berkatilah perenungan pada hari ini, Our Father, bless our contemplations today, supaya kami sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. that we may truly understand what your will is. Kami mohon supaya di dalam kehidupan kami sungguh-sungguh bisa mengalami juga apa yang Tuhan tuntut di dalam perintah-Mu ini kepada setiap orang yang mengikut Engkau. Pray that in our lives we may be able to answer your demands that you have called upon Kami berdoa supaya Tuhan memberkati hamba-Mu yang menguraikan, berkati juga untuk saudara Thomas, saudara Ignacio yang akan menerjemahkan. Bless Pastor Billy and also bless the translators. Berkati setiap daripada kami yang mendengarkan. Bless each and every one of us who hears. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amin. Amen. John Piper ada tulis satu buku yang menarik, yaitu judulnya itu apa yang dituntut ya, apa yang Yesus itu demand ya. John Ryder wrote an interesting book and the title is What Jesus Demands. Salah satunya adalah ini, Yesus itu dia demands kita untuk mengasihinya. Jesus demands us to love him. Nah, kadang kita mendengar kalimat ini seperti kayak wah kok egois bener ya, menuntut orang lain untuk mencintai dia. Maybe when you hear the sentence, you may feel as if it's quite egoistical because you demand someone to love you. Tapi sebetulnya tidak, saudara, karena kita tahu kita ini adalah ciptaan yang diciptakan memang untuk pencipta kita. But actually no, because we know that we are creations that are created for our Creator. Justru kita akan mengalami kelimpahan hidup yang paling tinggi di situ waktu kita mencintai pencipta kita, apalagi dia bukan hanya pencipta, dia juga adalah penebus kita. And our life will be even more abundant when we are able to fulfill our Creator's needs, especially the one who also saves us. Waktu John Piper membahas hal ini, dia mulai dengan ini ya, dengan konsep pertama, yaitu bahwa Jesus itu juga commands the emotions. Jesus commands the human emotions. And the concept that John Piper used is that Jesus also commands emotions. Maksudnya kita seringkali mendengar kalimat bahwa kasih itu bukan hanya emosi gitu ya. Bahkan kadang-kadang dikatakan kasih itu soal komitmen, bukan tentang emosi gitu. Oftentimes we hear that love is not an emotion but a commitment. Ya, tentu saja kalimat seperti itu memang ada betulnya, saudara, ada betulnya. Of course, such a sentence can Tapi be juga right. bisa misleading kalimat itu ya, bisa ada salahnya juga. It can also be misleading. Manusia itu diciptakan dengan emosi, saudara. Waktu Yesus menuntut kepemilikan di dalam kehidupan kita, dia juga pasti ingin memiliki emosi kita juga, bukan tanpa emosi. We humans are created with emotions, and when God created us, Jesus of course wanted to have our emotions as well. Apalagi kalau kita membaca di dalam Alkitab ya, banyak sekali ini ajakan-ajakan, undangan-undangan untuk orang itu juga tergerak emosinya. And in the Bible, there are lots of cases where you're invited or people are invited to misalnya ya ajakan untuk bersukacita gitu. To feel their emotions. Bahkan Paulus sendiri menggambarkan ini ya, buah roh itu salah satunya juga adalah salah satu aspeknya adalah sukacita gitu.
to be joyful, and one example is from the that Paul talks about the fruits of the Ya, spirit. termasuk waktu joy. kita bicara damai sejahtera. Damai sejahtera pun juga ada aspek emosinya ya, saya bukan tanpa emosi. And when we talk about peace, there is an aspect of emotion as well. It is not without emotion. Dan tentu saja waktu kita membicarakan tentang kasih yang pertama disebut oleh Paulus, ini juga bicara tentang aspek emosi sebetulnya. And when we talk about love, it also has an aspect of emotion. Kita bisa mengatakan emosi jelas bukan segala-galanya, pasti ya, betul kalimat ini. Gitu. Of course, we can also say that emotion is not everything. That sentence is tapi correct. Seperti dikatakan oleh Jonathan Edwards, ya ini true religion itu consists in great parts of holy affections. But Jonathan Edwards said, religion consists of great parts and in emotions. Jadi kita nggak bisa bicara ini tanpa emosi, tanpa afeksi dan sebagainya, seolah-olah yang penting itu adalah komitmen dingin gitu. So we are not to talk without emotions or feelings, because as if we are only talking about commitments, it's as if that bahaya sekali keagamaan seperti ini bisa menuju kepada fundamentalismus yang keliru. As if we are cold, and this kind of religion is dangerous because it can lead us to misleading fundamentalism. Saudara membaca di dalam surat yang ditujukan kepada jemaat Efesus di kitab Wahyu misalnya ya. In Revelations, you can see the letters to the Ephesians. Saudara membaca di dalam deskripsi di situ ya, deskripsi dari Yohanes digambarkan bahwa jemaat ini tidak kekurangan komitmen, nggak ada pertanyaan tentang komitmen mereka. According to John, the congregation there has no lack of commitment. Jadi mereka juga sepertinya cukup sibuk ini jemaat yang banyak proyek katakanlah gitu ya, banyak yang dikerjakan oleh jemaat ini. And it seemed as if they are busy with lots of projects. It's as if they Tetapi jemaat ini ditegur, dicela karena kehilangan kasih yang mula-mula. But they were scolded. They were reminded once again. Nah, saudara melihat di situ ya, ada kemungkinan semacam ya katakanlah ortodoksi, and yet cult orthodoxy. There is a sense of orthodoxy, but there is also a cold orthodoxy. Ortodoksi kayaknya, mungkin juga ortodoksi sih bahasa Jerman harusnya, ortodoksi. Ya, ortodoksi is the correct dan word. ini ya inilah bahayanya ya kalau kita di dalam kekristenan nggak melibatkan emosi. Gitu. So the dangerous part is when in Christianity we are not. Waktu kita membaca di dalam kitab suci, saudara, itu Yesus di dalam cerita yang terkenal ya, ada seorang perempuan deh yang memberikan milik yang begitu berharga di dalam kehidupannya. Gitu. When we are not allocating emotions and the Bible, there is quite interesting story about a woman that gives. Saudara bisa membacanya di dalam ini ya, Lukas pasal yang ke-7 misalnya ini Lukas pasal yang ke-7. Her possessions, and we can read from Luke saudara chapter melihat 7. di situ dia mengurapi Yesus dengan minyak. And it says here that she anointed Jesus with lalu oil. Terus kemudian mengakibatkan orang-orang yang ada di sekitar sana itu menjadi gusar. And it caused the people there to. Nah ini orang menjadi gusar itu bisa macam-macam ya sesuai alasannya gitu. Dan seperti saudara tahu manusia itu memang paling pinter ya mencari alasan untuk membenarkan kebersalahannya. It caused the people to be angry, and of course people can come up with many reasons to justify their emotions. Ya misalnya gitu ya, ini Simon orang Farisi yang mengundang itu kalau saudara baca pasal 7 ayat 39, dia mengatakan kalimat jika ia ini nabi tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamannya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Now in verse 39 it is said from the Pharisees, if this man were a prophet, he would have known who and what sort of woman this is who is touching him, for she is a sinner. Saudara perhatikan yang dilihat oleh Simon di sini adalah keberdosaan perempuan ini, ya.
What Simon saw here was only the Tetapi yang sinful dilihat aspect oleh of this Yesus woman. di situ sesuatu yang berbeda, saya bukan itu yang dilihat. But Jesus saw something different. Yesus melihat seseorang yang sadar bahwa dia berdosa besar di hadapan Tuhan, dan karena itu ya pengampunan yang diterimanya dari Tuhan itu membawa dia untuk mengasihi juga dengan dalam. Jesus saw that there is someone who realized how she was a sinner, and that causes her to be able to love even kalau deeper. saudara membaca di dalam ayat ke-47 ya, di sini dikatakan itu dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni sedikit juga ia berbuat kasih. And in verse 47, therefore I tell you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much, but he who is forgiven little loves little. Ini jangan ditafsir di dalam pengertian, oh dia diampuni justru karena dia sudah berkorban banyak untuk Tuhan, justru terbalik ya, saya terbalik. You should not interpret it like she has done many things and therefore she has been forgiven because of that. Yaitu dia bisa memberikan yang banyak kepada Yesus Kristus karena dia tahu dia mendapatkan cinta kasih yang cuma-cuma dari Tuhan. Dia mendapatkan penerimaan ya di dalam kehidupannya. Because she has received gracious salvation and love, then only she's able to do those things. Dan ini juga diteguhkan dengan kalimat berikutnya juga, saudara perhatikan di sini ya, Ryan Folgennya di sini ordernya bicara tentang orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. And it is even more strengthened in the order in which the sentences follow. But he who is forgiven, but he is forgiven little loves little. Yang banyak diampuni, dia banyak berbuat kasih. Yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Those who forgive lots, love lots as well. Saudara, apa yang tidak dilihat oleh Simon, si orang Farisi yang mengundang Yesus ini? What did Simon the Pharisee not see? Yaitu when dia tidak he melihat invited bahwa Jesus? kasihnya itu adalah kasih yang sedikit. That he didn't realize that his love was something little. Dia mungkin saja berpikir ya, dia sudah mengundang Yesus, dia cukup menghormati Yesus, ini cukup mengasihi. Yesus harusnya tahu diri bahwa ini nggak sembarangan bisa diundang seperti ini. Maybe he thought that, of course, he had invited Jesus and he expected Jesus to know his place, to know that he sudah was perhatikan di also dalam filled with kehidupan love. kita ya, kalau kita seringkali berpikir saya sudah banyak berbuat kasih, saya sudah banyak melayani, saya sudah banyak berkorban. Nah ini alamat lah saya di sini. And even in our lives, when we think that we have served enough, when we think we have loved enough, then it is just a recipe for disaster. Ya, ini menjadi satu peringatan seharusnya untuk kita ya di dalam keadaannya seperti ini. So it becomes a warning for us in the situation. Demikian si Simon ini ya, seperti nggak bisa melihat kebaikan daripada perempuan ini ya. Mestinya kalau dia waras, seperti yang dikatakan Yesus sampai mesti menjelaskannya ya. Dia akan melihat in comparison dengan perempuan itu ya. Simon itu melakukan sedikit sebetulnya kepada Yesus. And maybe just like Simon, that did not see the love that is from the women. Saya membaca di dalam ayat ke-44 ya, beberapa kalimat saja di sini. Yesus mengatakan, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekannya dengan rambutnya. Verse 44, do you see that woman I entered your house? You gave me no water to my feet, but she has wet my feet with her tears and wiped them with her hair. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. You gave me no kiss, but from the time I came in, she has not ceased to kiss my feet. Dan termasuk juga
ayat yang ke-46 tentang meminyaki kepala Yesus itu ya. It follows the verse 46 Tapi about the ini semua nggak anointing. dilihat oleh Simon gitu ya. Yang dilihat oleh Simon itu apa? Yang dilihat oleh Simon adalah Yesus ini kayaknya nggak melihat bahwa ini adalah orang berdosa gitu. But all of this was not seen by Simon. What Simon only saw was that Jesus didn't realize how sinful this woman Sudah was. perhatikan ya, alangkah luar biasanya ini ya. Bukan saja tidak mengerti, tidak menyadari his own weakness ya, tapi malah sekarang melihat Yesus sepertinya yang kayak perlu dikoreksi gitu. It's remarkable how he did not realize his own weakness, but he also thought that Jesus did not realize, and that therefore he needed to correct him. Nah inilah saya semacam blindheit ya, seperti kayak ya kebutaan ya, nggak bisa melihat kasih yang sedang diekspresikan di sana gitu. This is a form of blindness that is not able to see the love that is being expressed. Jadi waktu kita membaca bagian ini, kita sadar ya, orang yang di dalam kehidupannya itu tahu bahwa dia banyak dikasihi, dia banyak diampuni, dialah yang akan mengasihi Yesus. People who in their lives are realize that how much he has been loved, how much he or she has been saved, then he can only then have this sort of deep love Kesulitan towards kita Jesus. di dalam mengasihi Yesus ya, dengan segenap hati, ya, dengan segenap kekuatan kita, segenap akal budi dan sebagainya. Itu karena kita nggak cukup untuk merenungkan betapa dalamnya kasih Kristus itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Our difficulty in loving Christ is mainly because we do not contemplate enough how deep Jesus' love is for us. Dan ditambah lagi yang membuat lebih kabur lagi yaitu kita merasa kita sudah berbuat banyak, kita merasa kita sudah banyak melayani, kita banyak menolong orang, kita banyak mengasihi dan seterusnya. And even we think that we have served enough, we have loved other people enough. We have done lots of things for other people. Tetapi tidak demikian ya dengan perempuan ini. Memang betul dia orang berdosa. Nggak salah kok Simon mengatakan memang ini adalah perempuan berdosa. But it is not the case with this woman. She is a sinner. Yeah, and Simon is right. She is a sinner. Tapi kekristenan itu bukan tentang siapa lebih banyak dosanya, siapa lebih sedikit dosanya gitu ya. Kekristenan bukan bicara tentang moral, saya tidak. Christianity is not about finding out who sins the most, and it's not about moral. Tapi di sini lebih berkaitan dengan apakah seseorang itu menyadari ya di dalam keberdosaannya, yang mana semua orang ini di dalam dunia memang sudah berdosa, dan dia menyadari ada kasih Tuhan yang besar untuk dirinya. It's more about in their sinful state, in their abundance of sins, it's how there is still love from God. Sudah nggak ada orang yang layak ya sebetulnya itu untuk menerima kasih Tuhan ini. No one is worthy of God's love. Ya, karena kita semua sudah jatuh di dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah, dan ya Tuhan nggak perlu menyelamatkan kita harusnya. Because we have fallen to sin, we have lost the glory of God, then there's actually no reason at all for God to save us. Tapi kalau Tuhan yang dinyatakan dalam Alkitab itu terus kemudian dinyatakan dia itu mengasihi manusia yang berdosa. Nah ini seharusnya menggerakkan kita ya saudara. But God was revealed in the Bible to be a God who still loves sinners, and this should be reason enough to move us. Tadi kita mengatakan bahwa sebetulnya nggak ada orang yang layak untuk menerima cinta kasih Tuhan. We talked about how no one is worthy to receive God's love. Nggak ada orang yang juga layak sebetulnya untuk mengikut Kristus di dalam hal ini ya. And no one is also worthy enough to follow Christ. Tapi kenapa terus kemudian di sini dikatakan di dalam ayat ke-37, saya kembali kepada Matius 10 tadi ya, ayat ke-37 dikatakan barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. But when we talk about verse 37 from Matthew 10, whoever loves father or mother more than me is not worthy of me, and whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me.
Maksudnya kalimat ini kalau kita baca di sini ya kita tinggal baca. Jadi kalau kita mengasihi Yesus lebih daripada bapak ibu kita, anaknya laki-laki dan perempuan, jadi dia layak dong kan, harusnya begitu kan, saya logikanya kan ya. So the logic here is that when we love our father and mother more, and when we love Jesus more than our parents, then that implies that we are worthy of loving Jesus. That's the logical Jadi aspect. maksudnya kita sekarang jadi layak karena kita mengasihi Yesus gitu, dan kasih kita kepada Yesus yang besar itu menjadikan kita layak gitu. So are we now worthy because we love Jesus more than our parents? Sebetulnya pengertiannya bukan itu, saya di dalam arti layak bagiku ini. Saya pikir kita perlu mengerti dengan benar dalam bagian ini. But it is not to be understood that way. The term "worthy of me." Jadi ini kelayakannya ini bukan ada pada kita, bukan kita jadi layak gitu ya di dalam waktu kita mengasihi Yesus, katakanlah lebih daripada semua yang lain, itu menjadikan kita jadi layak gitu ya untuk apa katakanlah mengikut Kristus gitu, bukan itu saya. So our worthiness is not in ourselves. So it doesn't mean that we are worthy when we love Jesus more than everything. Tapi tepat seperti yang dikatakan oleh John Piper, dia mengatakan, saya kutip ya begini, ini sebetulnya it means that Jesus deserve this kind of love. Yang layak ini, yang deserve ini sebetulnya Yesus, bukan kita gitu. Miss Pastor Billy just quoted from John Piper. Maksud dia itu begitu mengasihi kita ya, itu sesuatu yang layak ya. Waktu Kristus itu menerima cinta kasih kita yang paling dalam karena dia begitu mengasihi kita. And Jesus deserves this kind of love, and that worthiness is on Jesus' side. Nah, sudah ada ini ya, ada satu cerita yang sangat menyentuh itu dari misionaris dari kota Hamburg ya. A very touching story from a missionary in Hamburg is. Lalu ya mereka ini masih sangat muda, saya ini ya sebetulnya itu masa depannya masih panjang gitu ya. Mereka muda kok, masih sangat muda. They were very young and they had long futures ahead of them. Lalu terus kemudian mereka mendengar ada satu berita gitu ya, ada seorang pedagang gitu ya, mempunyai banyak budak ya. Saya lupa angkanya, mungkin sekitar ya ribuan gitu ya, kalau nggak salah 3.000 atau berapa, saya lupa jumlah persisnya saya. Tapi dia berada di dalam satu pulau ya. And they heard a story of slavery trade in a certain island. Lalu pedagang ini bersumpah gitu ya, dia berjanji kepada dirinya sendiri, saya pokoknya nggak mau ya itu budak-budak saya itu mengenal kekristenan. Saya berjanji ya, saya akan taruh di pulau ini, dan di pulau ini nggak mungkin bisa ada orang memberitakan tentang Kristus. And the trader swore an oath to himself that he will not allow his slaves to know Christianity. And he also swore that Christianity will not be able to enter that certain island. Dipenuhi kebencian seperti ini ya, Saudara. It's amazing how someone can be filled with so much hatred like so kecil gitu ya, yaitu kepada Kristus gitu, ke Kristus dan Injilnya dan pemberitaan namanya, nggak boleh sampai di pulau yang saya punya ini. And it is very directive towards Christ, and he even said, Christianity will not be able to enter that Lalu island. Waktu berita itu dibaca oleh dua misionari ini, mereka tergerak. And when these two missionaries heard of this story, they were moved. Tapi mereka tahu nggak ada cara untuk bisa, ini sudah dikatakan seperti itu, nggak mungkin, berarti misionari nggak boleh masuk ke sana. Gitu. And of course, they know because of the sentence, no other missionaries can go there. Lalu mereka bergumul, mereka berpikir, mereka berdoa, dan akhirnya mereka mendapatkan satu
jalan keluar, satu jawaban. They wrestled and they prayed for a long time, and finally they found an answer to this. Sebetulnya ada satu cara gitu ya untuk memenangkan budak-budak yang belum mengenal Kristus itu. There's only one way to win the hearts of the slaves who have not known Christianity. Yaitu apa saudara? Dengan mereka sendiri secara sukarela ya menjadikan diri mereka budak dari pedagang itu tadi. And that is to make themselves slaves of the trader. Dan kemudian mereka memutuskan ya mereka akan menjadi budak, mereka akan pergi ke tempat itu ya, tempat yang isolated itu untuk menjadi budak. Dan saudara tahu ini menjadi budak ya berarti selama-lamanya ya. And they decided to go there to become slaves. And you know that when someone becomes a slave in a slave trade, they are slaves forever. Lah waktu mereka berpisah itu keluar dari pelabuhan di Hamburg ya, itu orang menyertai orang-orang Kristen yang lain yang mencintai Tuhan. Mereka tahu mereka pasti nggak akan melihat dua pemuda ini lagi. And when they parted ways in the port of Hamburg, their lots of their Christians brother and sisters came because they know that they will not be able to see Tapi them waktu again. kapal itu mulai menjauh, mereka mendengar satu teriakan daripada dua pemuda ini. Nah ini saya kemudian menjadi satu slogan yang sangat menggerakkan banyak orang. Ya. And when the boat sailed further away, they heard a cry, and this cry is Ya, dia famous mengatakan slogan. anak domba yang sudah disembelih itu ya, dia layak untuk mendapatkan reward of his suffering. The Lamb of God, which was sacrificed, he is worthy of a reward from his suffering. Ya, rewardnya di dalam hal ini ya mungkin bukan hanya lob, tapi juga jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Ya. And the glory here is not only about praise, but also the lives that are won for Christ. Saudara perhatikan ya, orang-orang yang mengerti ya berapa dalamnya pengorbanan Kristus. Mereka itu adalah orang-orang yang paling mengerti apa artinya mempersembahkan diri bagi Tuhan. People who understand the gravity of Christ's sacrifice are able to love Christ as well in that Tapi level. di dalam dunia ini saya ada begitu banyak distraction ya, yang menarik arah hati kita sehingga kita ini nggak mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. But in this world, there are many distractions that hinder us from loving Christ the way we should. Sekali lagi saya ayat ini mengingatkan kepada kita ya, Yesus itu layak ya sebetulnya menerima cinta kasih kita yang paling dalam. This verse talks about how Christ deserves and is worthy to receive our Matius deepest memang nggak love. memakai apa ini ya istilah seperti yang digunakan di dalam Injil yang lain di situ ya, misalnya Injil yang lain tuh pakai istilah barang siapa tidak membenci bapa dan ibu. Matius nggak pakai istilah membenci. And it is quite used differently in other parts of the Bible. It talks about whoever hates his father or mother and not loves, like how Matthew has written here. Ya, Lukas memang di dalam hal ini menulis dengan lebih radikal saya ini apa Injil yang lain itu tadi ya, ini dibandingkan dengan Matius. Gitu. And Luke can explain it more radically. Tapi sebetulnya than in artinya Matthew. sama sih, kita tahu ini artinya sama. Gitu. But we know that both have the same meanings. Maksudnya jika dibandingkan saya cinta kasih kepada Kristus ya, lalu dibandingkan dengan cinta kasih kepada yang lain ya, itu gap-nya itu begitu besar seharusnya sehingga seolah-olah kasih kepada yang lain itu jadi terlihat seolah-olah seperti benci. And here we can make a comparison for our love towards other people and our love towards Christ, and because of that difference in comparison, we can say as if it's hate instead. Saudara, apakah ayat seperti ini terus kemudian menjadi satu encouragement atau mungkin lebih tepat discouragement orang untuk mencintai keluarganya kah?
It can be a discouragement for people not to love their family. Di dalam Injil ada cerita yang dicatat di situ ya, ya orang Farisi, likely sih bukan karena mendengar pengajaran Yesus karena mereka benci kepada Yesus, tapi mengerti semacam konsep seperti ayat ini, tapi totally salah. And the Pharisees, of course, have a certain concept of understanding this of the principle as well, but they understood it wrongly. Dan mereka mengatakan kepada orang tua mereka, maaf ya, saya nggak bisa memelihara kamu lagi, nggak ada lagi uang untuk kamu. Karena uang semua sudah dipersembahkan ya pada bait suci. Maybe you can say that, yeah, I have no money left for you for the children because I've already donated or offered it all to the holy temples. Jelas bukan ini yang dimaksud oleh Yesus Kristus ya, bukan itu. Of course, Jesus didn't mean this. Ada satu buku tentang pernikahan ya. Saya pikir ini menarik juga, dia menekankan bagian ini ya. Dia mengatakan seperti ini, seorang suami yang mencintai Allah, mencintai Kristus ya, lebih daripada istrinya. Suami seperti itulah yang akan menjadi seorang yang sangat mencintai istrinya. Quite interesting, from a marriage book is written, a husband who loves Christ more than her, more than his wife, is able to love his wife even greater levels. Sebaliknya kalau kita kembangkan pemikiran ini, orang yang kelihatan seperti kayak mencintai suaminya, mencintai istrinya, mencintai anaknya demikian rupa, tapi bukan di dalam melodi besar dalam cinta kepada Tuhan, ya cenderung akan memberhalakan anggota keluarganya. Dan itu bukan cinta, itu sesuatu yang destruktif sebetulnya. And in hindsight, people who, let's say, a husband who loves their wife and children very much, but without the melodious environment of the love of God, then it can actually be a hindrance towards them. Sebetulnya kita hanya bisa mencintai keluarga kita dengan benar waktu kita mencintai Kristus itu di atas semua yang lain. Baru kita bisa mencintai keluarga kita itu dengan benar. We can only love our family correctly when we put our love only in Christ, greater than anything else. Ayat ini sama sekali bukan mendiscourage kita untuk mengasihi bapak dan ibu dan keluarga dan anak laki-laki, anak perempuan, tidak kok, bukan bicara tentang itu. This verse doesn't discourage us to love our families, our children, our wives. Justru mau meneguhkannya sebetulnya. Kita hanya bisa mengasihi mereka dengan benar ketika kita mengasihi Kristus itu di atas segala yang lain. But to the contrary, it actually wants to correct this principle that we are able to love our family truly when we put our love in Christ above anything else. Kita melihat di dalam kehidupan Yesus Kristus sendiri ya. Saudara bisa melihat waktu dia tergantung di atas kayu salib, dia begitu mengasihi ibunya. And we see this in Jesus' life when he was on the cross. He truly loved his mother. Orang biasa dalam keadaan penderitaan yang seperti itu sudah ya harusnya humanly speaking, gak bisa ada kekuatan lagi untuk mengasihi ya, tapi Kristus tetap mengasihi ibunya. In that sense, in that level of suffering, you are not able to love other people, more so to speak. But here, Jesus was still able to love. Jadi kita nggak membaca satu kehidupan yang religious freak gitu misalnya ya, aneh banget gini ya, excessive religious gitu sampai terus kemudian nggak bertanggung jawab kepada anggota keluarga. We are not teaching to become a religious freak that motivates you to not love your family. Ya, kalau saudara mau dapat model yang seperti itu ya lebih cocok yang orang Farisi itu tadi yang pura-pura seperti kayak mengasihi Tuhan tapi kemudian menelantarkan keluarganya. If you want that kind of model, then you can learn from the Pharisees, which loved God but abandoned their family.
Tapi ini bukan bicara tentang itu, saya. Ini bicara tentang the deepest direction ya ini of our heart. Ini arahnya itu sebetulnya kemana? Akarnya itu di mana sebetulnya? But it doesn't talk about that. It talks about what is the deepest direction in our hearts and what is the root, where is it headed? Mereka yang mengerti cinta kasih Kristus, ya, mereka akan mengasihi Kristus. Those who understand Christ's love will love. Dan People to justru love di him. dalam kasih Kristus yang membebaskan itu, saya kita bisa mengasihi orang-orang di sekeliling kita sekali lagi dengan benar. And with the love of Christ that frees us, then we are able to love people around us. Mengapa demikian, saudara? Why is it like that? Karena waktu kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, ya, ini kita membawa berbagai macam berhala itu di dalam hati kita. Well, because when we do not love Christ wholeheartedly, then we bring all sorts of Nah, idolatries orang and yang trouble mencintai berhala itu, to saya us. pasti hidupnya penuh dengan kekecewaan. People who are like that will be filled with disappointment in their Ada lives. orang yang seumur hidup dia bagaimana mengasihi anaknya gitu ya, setelah anaknya bertumbuh besar, ternyata nggak sesuai dengan yang dia harapkan, terus dia merasa seperti kayak di-betrayed mungkin ya. A parent may devote his or her own life to raise their child, but it turns out that when the child grows up, it did not meet to their expectations, and they felt as if they were betrayed. Ya, karena ini mungkin sedikit mirip seperti Simon ya, orang yang berpikir saya sudah berkorban banyak untuk anak saya sudah melakukan banyak untuk dia ya, suatu saat harusnya dia gantian melakukannya untuk saya, ternyata luput ekspektasinya. Just like Simon, he felt as if he sacrificed a lot for his son, but then it atau doesn't turn out. Di dalam kehidupan kita yang berharap banyak kepada orang-orang yang kita anggap kepada mereka itu sudah banyak berkorban untuk dia. Doesn't turn out to be as expected, and in our lives we oftentimes have expectations from the people who sacrifice the most. Berbeda saya orang yang melakukan itu ya karena kasihnya kepada Tuhan. It's different from the people who do that because their motivation is from the love of God. Orang yang mengasihi sesamanya saya di dalam perspektif besar, again melodi utama dari kasih kepada Kristus. Of course, people who have great love in the sense that they are having this in tandem with the melody of the love of God. Waktu dia mengasihi saya, dia mengasihinya di dalam ekspresi kasihnya kepada Tuhan. Jadi dia memang nggak mengharapkan saya di dalam hal ini. They love, but also they love in the expression towards their love for God. So there are no expectations here. Tetapi orang yang cenderung ini ya mengingat-ingat jasanya ya pengorbanannya kepada orang lain, lalu dia mulai ada ekspektasi tentang orang itu, ya biasanya orang-orang seperti ini akhirnya gampang sekali kecewa. Gitu. But people who are very self-conscious about their works, about their sacrifices, and because of that they have lots of expectations towards the other party, then they will be filled with disappointment. Saya masih ingat saya ada satu cerita gitu ya, ini jemaat katakanlah yang mempunyai keuangan yang cukup, lalu terus kemudian ini mendukung ini calon hamba Tuhan yang sedang studi. There is a certain story about a wealthy congregation, about a wealthy member that he wants to support a candidate for a servant. Orang yang mendukung ini kecewa gitu loh. Kenapa kecewa gitu ya? And this man was disappointed, but why was he disappointed? Ya, karena si calon hamba Tuhan yang waktu itu sedang studi itu ya, kok pakai pakaiannya itu rapi lo, terus kelihatan sabuknya seperti kok ini kayaknya sabuk mahal ini gitu misalnya. Loh, ini orang mendukung tapi kok mempersoalkan cara pakaiannya orang gitu ya. Jadi masih bagaimana ya? But he was disappointed because the candidate for God's servant, when he was in his studies, he wore expensive attire, but it doesn't make sense because it actually supports him. But why is he complaining about this?
Jadi bagaimana sih calon hamba Tuhan mesti pakai pakaian compang-camping yang bau 3 hari sekali cuci gitu terus. Oh, saya rela mendukung ini karena ini orang susah gitu. Atau bagaimana ya? So how should it actually be? Should the candidate of God's servants only wear tattered clothes and only worn out clothes? Sudah disclaimer sedikit, ini bukan tentang saya ya. Nanti saudara pikir saya sedang sharing unek-unek lagi. Ini bukan tentang saya, ini orang lain. A disclaimer: this humble servant was not me. It's not me. It's another person. Tapi yang kita mau katakan adalah ini, orang waktu memberi ya, waktu dia terlalu mengingat jasanya, kebaikannya dia dan sebagainya, itu dia bisa menaruh satu pengharapan yang akhirnya dia lupa waktu dia memberi itu sebetulnya sudah hilang ya, sudah diberi ya, sudah kita percayakan kepada orang itu bertanggung jawab di hadapan Tuhan gitu. They forget that once they do these kinds of things, once they sacrifice their things, then it is already gone. It's not with them anymore. And we need to take this and also be responsible before God. Termasuk juga cinta kasih kita kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita. So ini yang paling sulit gitu ya, menganggapnya setelah saya memberikannya ya sudah saya percayakan dalam tangan Tuhan, sudah jangan dihitung-hitung lagi gitu loh. And it's also applicable to when we love our neighbors. We love and then we leave it to God's hands. Makanya sekali lagi kita mengatakan yang membebaskan kita dari sifat seperti itu adalah kasih kepada Kristus yang sedalam-dalamnya. And what frees us from this kind of mindset is the love of Christ, the love towards Christ that is as deep as possible. Kalau kita mengasihi Kristus dengan cinta kasih yang dalam, sekali lagi kita akan bisa mengasihi itu dengan benar ya, di sekitar kita. When we are able to love Christ deeply, then and only then we are able to truly and correctly love our neighbors. Saya bukan mengatakan ketika kita melakukannya seperti itu nggak ada lagi air mata atau semuanya akan mulus atau nggak ada lagi kesedihan sama sekali. Saya tidak bicara itu ya, Syekh. I'm not talking about when you do that, you'll not experience any tears. It's only going to be smooth sailing from Yesus then on. sendiri mencintai umat manusia ini dengan benar ya, dan dia juga ada air mata, dia ada kesedihannya. Jesus correctly loved the people, but there were still tears involved. There was still sadness involved. Kristus ya. Dia meskipun dia punya banyak alasan untuk discourage and mutih dan sudahlah balik ke surga aja lagi, terlalu mengecewakan gitu misalnya. Oh, dia punya banyak sekali alasan untuk itu tetapi dia senantiasa punya ketekunan untuk mengasihi. Even though Jesus had many reasons to be discouraged, to be disappointed, to just say I want to go back to just go back to heaven, but he had faith, he had faithfulness in doing this. He had discipline. Kenapa dia bisa beständig in der Liebe? Kenapa dia bisa ada perseverance to love seperti ini ya? How is he able to have this steadfast love? How is he able to persevere? Karena kasihnya kepada manusia itu nggak pernah terpisahkan dengan kasihnya kepada Bapa. Because his love towards humans is not separated from his love towards God. Saudara dan saya diundang ya, di dalam Kristus, kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita itu adalah ekspresi kasih kita kepada Kristus. And we are invited to express our love towards our neighbors, that it may be according to our love towards God. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menikmati kebebasan yang seperti ini. We pray that God may help us to experience this kind of freedom. Dan Tuhan berkenan membebaskan berhala-berhala ya, yang Allah-Allah palsu di dalam hati kita. And we pray that God may free us from any idolatries that is present in our hearts. Hari demi hari itu makin dalam dan makin dalam. Pray that we may be able to love Him more daily. Ya Tuhan berkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Pray that God may bless us. Let us pray. Boleh kami minta Saudara Thomas untuk menutup di dalam doa. I will lead us in prayer. Father in heaven, we thank you. We thank you ever so much for the sermon today. We thank you for your love. We thank you for your sacrifices. We thank you for what
all the things that you have done for us. And Father, we pray that we may realize that fact. We may realize how big and how the gravity of your love. And we pray that through that we can only focus on that. And we pray that through that we are able to love one another well. We pray that we may not be too focused. We may not be too self-conscious about our own works, our own deeds, but we pray that we may all the time direct our hearts towards you. In Jesus' name we pray and give thanks.